Pengertian usus halus. Usus halus adalah organ sistem pencernaan yang memiliki peran paling besar dalam mencerna dan mengabsorpsikan makanan. Usus halus memiliki diameter sekitar 2,5 cm dan panjang sekitar 3 meter. Pada manusia yang telah mati, usus halus memiliki panjang 6 meter karena tonus ototnya telah menghilang. Usus halus terbagi menjadi 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum memiliki panjang sekitar 25 cm, jejunum memiliki panjang sekitar 1 meter, sedangkan ileum sendiri memiliki panjang 2 meter yang terhubung dengan usus besar pada otot sphincter halus yang disebut ileococal sphincter. Usus halus adalah organ sistem pencernaan yang memiliki peran paling besar dalam mencerna dan mengabsorpsi makanan. Usus halus terdiri dari beberapa bagian dengan kegunaannya masing-masing. Usus halus memiliki diameter sekitar 2,5 cm dan panjang sekitar 3 meter atau 6 meter pada manusia yang mati karena tonus otot menghilang, yang memanjang dari lambung tepatnya di pyloric sphincter hingga cecum atau bagian awal usus besar. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, yang kedua ada jejunum, dan yang ketiga ada ileum. Berikut ciri-ciri dan perbedaan di antara ketiganya. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Duodenum adalah bagian terpendek dari usus halus dengan panjang kira-kira 20-25 cm. Bagian awal duodenum berbatasan dengan pylorus, sedangkan bagian akhirnya menyatu dengan bagian awal jejunum. Yang kedua, ada jejunum atau usus kosong. Jejunum adalah bagian usus halus setelah duodenum. Panjangnya kira-kira 2,5 meter dan lapisan dalamnya tersusun atas banyak lipatan yang disebut jonjot usus atau villi. Dan yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Ileum adalah bagian terakhir dari usus halus, panjangnya sekitar 3 meter dan bagian akhirnya berbatasan dengan cecum. Lapisan dinding usus halus terdiri dari 4 lapisan seperti pada digambar, yaitu serosa, muscularis, submucosa, dan mucosa. Usus halus juga memiliki komponen yang spesifik untuk membantu proses pencernaan dan absorpsi. Komponen khusus tersebut adalah lipatan sirkular, villi, dan mikrovilli. Lipatan sirkular berperan dalam meningkatkan absorpsi makanan dengan memperluas permukaan area penyerapan. Sedangkan villi berperan dalam memperluas area pencernaan dan penyerapan pada epitelium. Yang terakhir, mikrovilli berperan dalam meningkatkan luas permukaan area membran plasma sehingga nutrisi dapat bergerak menuju sel absorpsi dalam periode tertentu. Proses pencernaan di usus halus terjadi secara mekanik dan kimiawi. Yang pertama yaitu mekanik. Proses secara mekanik terdiri 2 gerakan, yaitu segmentasi dan peristaltik atau motilitas. Segmentasi adalah proses mencampur kimus dengan cairan digesti dan membawa partikel-partikel makanan ke mukosa untuk diabsorpsi. Segmentasi terjadi sangat cepat di duodenum sekitar 12 kali per menit, kemudian menurun menjadi sekitar 8 kali per menit di ileum. Setelah sebagian besar makanan diserap, distensi dinding usus halus menurun, segmentasi terhenti, dan peristaltik dimulai. Gerakan peristaltik atau motilitas yang terjadi di usus halus ini dikenal dengan istilah Migration Motility Complex atau disingkat MMC. MMC secara perlahan mendorong makanan ke bagian bawah usus halus hingga mencapai ileum dalam 90-120 menit. Selain adanya pencernaan mekanik di dalam usus halus, terjadi pula pencernaan secara kimiawi. Di dalam usus halus terdapat muara saluran empedu dan pankreas. Enzim dan getah empedu yang dihasilkan oleh pankreas dan kelenjar empedu kemudian akan disalurkan menuju usus halus. Beberapa bentuk mekanisme pencernaan kimiawi di dalam usus halus yaitu: yang pertama ada pemecahan protein menjadi peptida dan asam amino oleh enzim tripsin, aminopeptidase, dan dipeptidase. Selanjutnya ada lemak yang akan diemulsi oleh empedu kemudian dipecah menjadi asam lemak dan monogliserida oleh lipase pankreas. Dan selanjutnya ada amilase pankreas yang akan memecah karbohidrat kompleks berupa amilum menjadi oligosakarida. Kemudian akan dipecah lagi oleh dekstrinase, glukoamilase, maltase, sukrase, dan laktase.